Sebenarnya ayat ini, saudaraku, poin ini sampai dengan ayat pasalnya yang keempat. Tetapi kita sama-sama buka saja dulu untuk poin yang dimaksud, untuk tema yang dimaksud. Yosua pasalnya yang ketiga, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Yang sudah dapat katakan amin. Belum semua. Yosua pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Yang sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan. Dengar firman harus sukacita dan bersemangat. Saya akan baca, kita baca nanti ini secara berganti-gantian. Bapak Ibu, saya baca ayat 14, Bapak Ibu Saudara ayat 15, dan seterusnya sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya akan mulai dalam ayat yang ke-14. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat logika iman dan ada tindakan iman. Nah, saudara perhatikan dalam ayatnya yang ke-14, dimulai tadi Bapak Ibu Saudara, lihat ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberang sungai Yordan, para imam pengangkut tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Setelah sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Pada saat bangsa Israel dipimpin oleh Yosua, saudara, mereka sedikit lagi hampir sampai ke tanah Kanaan. Nah, lihat saudaraku, di depan ada sungai Yordan. Dan ingat, pada waktu itu background orang Israel bukanlah terampil sebagai orang-orang berenang. Jumlah anak-anak yang ikut dan jumlah orang dewasa diperkirakan itu kurang lebih 2 juta orang. Untuk menyeberangi sungai Yordan, katakanlah mungkin ada 0,sekian% yang bisa pakai perahu atau apalah begitu, saudara. Tapi kan dulu tidak ada seperti itu. Mungkin ada yang bisa berenang, katakanlah demikian. Tapi ini tidak cukup waktu untuk memimpin bangsa Israel. Perlu satu mujizat. Perlu adanya kuasa yang bekerja ketika mereka harus menyeberangi sungai Yordan, saudara. Dan Tuhan katakan kepada Yosua, Yosua, kalau engkau mau pergi ke menyeberangi sungai Yordan, biarkanlah tabut perjanjian itu berjalan di depanmu, diangkut oleh para imam. Dan pada saat kaki imam menjejakkan kakinya di sungai itu, maka sungai itu pasti berhenti mengalir. Saudara, ini hanya didapat rema itu, firman itu oleh Yosua. Yosua sampaikan kepada imam-imam. Dia bilang ini, hei Pak Imam, dengar baik-baik. Kalau kita mau nyebrang sungai Yordan, maka tabut perjanjian haruslah pertama di depan. Saudara, imam itu harus tunduk dalam otoritas pemimpin. Lalu mereka membawa itu, saudara. Katakanlah tandu begini ampun. Saudara, bayangkan begini. Pada saat mereka membawa tandu perjanjian, tabut perjanjian, pikiran mereka berkecamuk apa tidak, saudara? Berkecamuk. Tanggung jawab mereka harus membawa ini, saudara,
Saudara, ada 4 orang. Mereka berjalan melangkah. Yang harus mereka ingat tetap satu, firman Tuhan. Ketika mereka ingat firman Tuhan, saat engkau menjejakkan kaki ke air, maka air itu akan berhenti. Jadi mereka mulai berjalan. Dan saat kaki mereka, ini langkah dipertaruhkan, ini tindakan dibutuhkan. Ketika mereka mulai melangkah begini, maka itulah menjadi tindakan iman. Ketika langkah pertama mereka berjalan ke air tersebut, itulah yang disebut, yang saya sebutkan awal sebagai tindakan iman. Dan pada saat mereka melangkah, apa yang dikatakan firman Tuhan berhenti. Apakah mereka hebat? Letu. Mereka tidak hebat. Apakah mereka berkuasa? Tidak. Tapi kalau mereka tidak berjalan, maka air itu tidak pernah berhenti. Kalau mereka tidak melangkahkan kakinya, maka mereka tidak akan pernah melihat sungai Yordan itu terbelah dua. Mereka tidak akan pernah bisa melihat itu, saudara. Artinya apa? Dibutuhkan satu tindakan iman di tengah-tengah kehidupan mereka, pergumulan mereka, masalah mereka. Apa masalah mereka? Mereka menanti satu janji Tuhan bahwa mereka akan sampai ke Kanaan, tetapi ada masalahnya. Apa masalahnya? Ada sungai Yordan yang menghalangi langkah mereka. Tapi firman Tuhan, saudaraku, Tuhan baik, Dia menolong. Dia berkata, engkau harus bertindak dengan iman. Langkahkan kakimu, maka engkau akan melihat air akan berhenti, sungai akan berhenti mengalir, saudara. Dalam bayangan mereka. Makanya saya mulai dengan yang kemarin, bahasa iman. Dan yang kedua, logika. Kalau antara mulutmu dan pikiranmu sudah segala untuk terima kuasa, maka engkau membutuhkan satu tindakan iman untuk melihat kuasa itu lebih sempurna bekerja. Nanti sampai di situ, Bapak Ibu. Di tengah-tengah kehidupan kita hari ini, kesulitan ekonomi pasti. Sudah hari ini pun kita sedang diperhadapkan dengan itu. Bangunan kita belum selesai sampai sekarang. Saya berhenti mengatakan tentang sebenarnya sudah 3 minggu lebih ada jemaat yang sudah memberikan persembahan mereka. Tapi mengingat kondisi sekarang, saya harus menutup mulut saya. Kenapa, saudaraku? Karena COVID-19 hari ini sampai menyentuh level perekonomian dan membuat banyak orang mulai menjerit dan menangis. Saya mau katakan, kalau bahasa iman kita sudah berjalan, logika iman kita sudah terbangun, maka hari ini kita harus mulai ambil tindakan iman. Kerjakan sesuatu yang menurut engkau baik, tetapi berdasarkan kebenaran firman. Jangan berpangku tangan, jangan diam saja. Saya bayangkan begini, kalau 4 orang yang membawa tabut perjanjian ini, mereka ada yang takut. Kalau dari 4 orang ini, saudara, mereka ada yang cemas. Kalau dari 4 orang ini ada yang tidak sehati, saudara. Tapi perjanjian tidak mungkin dibawa. Tapi lihat, saudara, ini menjadi pembelajaran buat kita untuk satu tindakan iman. Maka engkau harus tidak pedulikan apapun. Mungkin itu di luar logika dan nalar kita. Tapi kalau Tuhan sudah perintahkan, lakukan sesuatu, maka engkau butuh ketaatan di sana. Amin, saudara. Saya akan cepat saja, sebentar sekali, saudara, setengah jam. Ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam tindakan iman, supaya tindakan itu menjadi sempurna dalam kehidupan kita. Yang pertama, ayatnya yang kelima.
Bisa bantu saya Bapak Ibu Saudara? Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Saudara lihat, hal yang pertama untuk kita bisa melihat tindakan itu sempurna, kuasa Tuhan itu sempurna, ketika kita mulai melakukan satu tindakan iman terhadap kehidupan kita, maka Dia berkata apa? Kuduskanlah di tepuk kiri kanannya, katakan kuduskan diri, jangan kena, karena kita nggak boleh kontak fisik. Apa hubungannya saudara? Kekudusan dengan kuasa. Apa hubungannya kekudusan dengan campur tangan Tuhan? Apa hubungannya kekudusan saudaraku dengan kesempurnaan mujizat? Pasti berhubungan. Yesaya 55 kalau tidak saya 55 atau berapa itu. Dia berkata begini, bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan mata Tuhan tidak kurang tajam, tetapi yang menjadi masalah antara engkau dan aku ialah hol. Bahasanya, karena ada 3 keluarga di sini, saya campur sedikit. Hol, bahasanya, yaitu dosa. Dia bilang bukannya aku tidak bisa lakukan sesuatu, bukannya mataku tidak bisa perhatikan, tetapi karena ada dosa yang merintangi, karena itu kuasa tidak berlaku. New normal hari ini mengajar kita untuk berperilaku baru. Kenapa kita sebagai orang percaya tidak memulai membangun perilaku baru dalam kerohanian? Dosa kita anggap wajar terjadi. Dosa kita biarkan merajalela dalam keluarga kita, dalam kehidupan rumah tangga, dalam anak-anak kita. Kita terus mengeluh, kita berdoa, Tuhan sampai kapan doaku dijawab? Tuhan bilang, saudara, dosamu menghalangi kuasa. Kita terus berdoa, Tuhan, bagaimana ini? Semua pendeta sudah tumpang tangan, dari pendeta gendut sampai pendeta kudus, dari pendeta tinggi sampai pendeta pendek, dari pendeta rambut panjang sampai pendeta rambut keriting. Semua Tuhan sudah berdoa untukku, tapi aku belum melihat kuasa itu sempurna. Tapi Tuhan bilang, horor dosa itu yang membuat kuasamu tidak efektif bekerja. Lihat saudara, ketika Yosua ingin melihat Tuhan bekerja, Yosua sadar sebagai manusia mereka harus menguduskan diri mereka. Sadar betul itu Yosua, saudara. Dia sadar. Dia tahu dalam pikirannya pada saat besok fajar pagi, ketika malaikat, bukan malaikat, ketika imam-imam tadi berjanji melangkahkan kaki, Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib. Karena itu Tuhan berkata kepada bangsa Israel, kuduskanlah. Saudara, kadang-kadang kita seperti mulut kita, perilaku kita bilang ini kan dosa kecil. Saudara, batu besar dilempar dengan pasir kecil dilempar, sama-sama jatuh ke bawah apa tidak? Sama. Saudara lempar batu sebesar tangan saya, saudara lempar ke bawah sampai jatuhnya ke dasar. Ambil pasir 1 biji, saudara lempar sama jatuhnya ke bawah. Artinya apa? Dosa dalam mata Tuhan itu sama hukumnya, mati. Tapi masalahnya dampak dari dosa itu berbeda.
Dosa besar dampaknya besar, dosa kecil dampaknya kecil. Orang yang melakukan perzinahan dia harus alami dampak itu. Tapi orang yang cuma ambil jarum sedikit kecil, betul sekali. Tapi di mata Tuhan dosa tetap dosa dan hukumannya maut. Seringkali kita apa? Makanya kita berkata, makanya saya berkata begini, sesuatu yang tidak wajar kalau kita biarkan itu berjalan dalam hidup kita, maka kita anggap itu menjadi wajar. Orang minum 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas, ada apa kok katanya sudah. Itu enggak. Sebab orang mencuri sudah cuma main pool, bayaran seminggu aja, hanya untuk hiburan. Kepalamu atau kepalamu kan? Kepalamu menang. Kepalamu menang. Hanya bayar seminggu. Kita bilang apa sudah? Hanya hiburan. Betul. Berapa banyak orang melegalitaskan sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab. Dan saudara tahu itu mencemari rohani saudara. Ini penting saudara. Karena itu Mazmur berkata begini, Tuhan membalas sesuai dengan kesucian tanganmu. Artinya apa? Lewat kehidupanmu bersih, itu jalan Tuhan menunjukkan kuasanya dalam hidup saudara. Apakah kita pungkiri kuasanya? Tapi dia tetap punya kuasa yang bekerja. Tapi ada penghambat kuasa itu. Sama seperti saluran pipa. Tadi pagi saya kejar supaya WC kita bisa dipergunakan paling tidak untuk kamar mandi, buang PAK, buang air kecil, karena belum ditutup. Selepas ini tolong nanti bapak-bapak 8 orang tolong bantulah ngangkat itu biar kita tutup selesai. Dari kemarin saya berpikir siapa yang mau bantu saya ngangkat itu penutup kamar mandi. Waktu saya mulai bersihkan ternyata ada sumber karena sudah lama itu saya gali sudah. Ada tanah yang menutup. Saya coba ambil air, kok nggak ada. Tapi ternyata ada tanah karena sudah tertutup dia Bapak Ibu Saudara, ada hujan. Jadi penting sekali. Kita berkata terus sepeda sekali. Pak cuma main gaple ya. Hanya Indomie. Tuh. Pertamanya Indomie. Mak. Saudara kalau kau gak ikhlas ngasih orang makan gak usah main gaple. Kalau saya cuma ngasih aja, ayo cuma gara-gara yuk gak usah main gaple, udah kasih aja makan kamera. Selesai ya. Ketemu sama kawan, ayo kita main gaple. Nanti kalau menang, kalau kalah apa yang traktiran? Hanya cuma itu aja, gak usah udah ya makan rame-rame, udah bayar. Selesai kan sudah. Tapi kenapa banyak orang pertamanya begitu? Siapa yang kalah bayarnya dia. Lama-lama kecil kali Indomie kata. Udah tambah kan berapa begitu di situ 50.000. Terakhir istrimu ada tuh ada, enggak ada juga. Maka dikuduskan, hidup dikuduskan. Kalau sudah seperti itu yang pertama, maka kuasanya sangat terus menyatakan. Amin saudara. Itu yang pertama.